kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan para pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, materi kami tentang idealisme versus materialisme. Yang pertama itu idealisme. Idealisme yang tertinggi dan fundamental adalah non materi atau raw pikiran, ide, dan kesadaran. Dunia fisik hanyalah manifestasi atau bayangan dari ide abadi yang ada di alam pikiran. Realisme ideal menurut Plato, yaitu dunia fisik adalah bayangan. Idealitas subjektif menurut Berkeley, yaitu keberadaan objek bergantung pada persepsi. Pengetahuan diperoleh melalui intuisi, kontemplasi, dan penalaran a priori. Nilai bersifat absolut, universal, dan abadi. Idealisme memandang bahwa realitas sejati bukanlah dunia fisik, melainkan sesuatu yang bersifat mental atau spiritual seperti ide, pikiran, dan kesadaran. Dunia yang dapat dilihat dan disentuh hanyalah bayangan atau pantulan dari dunia ide yang abadi. Pengetahuan sejati diyakini lahir dari akal, intuisi, dan kontemplasi, bukan dari pengalaman indera yang dianggap tidak sempurna. Karena itu, realitas dalam idealisme dipahami sebagai sesuatu yang absolut, universal, dan tidak berubah, sehingga yang paling penting dalam memahami dunia adalah kemampuan berpikir, bukan keberadaan materi. Yang kedua, materialisme. Realitas tertinggi dan fundamental adalah material yang terdiri dari zat, fisik, dan energi. Pikiran dan kesadaran hanyalah produk sampingan atau hasil dari proses material di otak. Atomisme, yaitu segala sesuatu tersusun dari partikel fisik kecil atom yang bergerak di ruang hampa. Realitas berkembang melalui kontradiksi internal materi. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman empiris, observasi, dan metode ilmiah. Nilai bersifat relatif, kontekstual, dan buatan manusia atau konstruksi sosial. Yang berikut tokoh-tokoh bercetus idealisme. Yang pertama itu Kant. Pemahaman Immanuel Kant tentang idealisme secara spesifik dikenal sebagai idealisme transendental. Pemahaman ini merupakan upaya Kant untuk mendamaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme dengan menyimpulkan bahwa pengetahuan manusia dibentuk melalui kombinasi pengalaman indrawi dan struktur bawaan pikiran manusia. Kant membedakan antara dua jenis realitas, fenomena dan neumena. Menurutnya, pemikiran manusia bukanlah menerima pasif informasi dari dunia luar. Sebaliknya, pikiran secara aktif membentuk pengalaman kita. Baik, tokoh yang kedua yaitu Plato. Menurut Plato, pemahaman idealisme berpusat pada teori bentuk atau teori ide yang menyatakan bahwa dunia fisik yang kita lihat adalah bayangan tidak sempurna dari realitas yang sesungguhnya, yaitu dunia ide yang abadi dan sempurna. Plato membedakan dua dunia yang terpisah, yaitu dunia indrawi dan dunia ide. Plato juga berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya bisa dicapai melalui pemikiran dan akal, bukan melalui pengalaman indrawi yang terbatas. Yang ketiga itu menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes tentang materialisme adalah segala sesuatu yang ada termasuk manusia dan pikirannya pada dasarnya bersifat fisik atau materi. Pandangan ini dikenal dengan materialisme mekanistik. Konsep utama paham ini menurut Hobbes ialah segala sesuatu adalah materi. Penjelasan melalui gerak manusia adalah mesin, serta pengetahuan berasal dari pengalaman. Menurut Calvert atau Fideri, kedua tokoh ini dunia dan nyata adalah realistis, objektif, dan materi, sedangkan pikiran dan kesadaran manusia ialah
brutalitas yang mengalami perubahan melalui konflik dan kontradiksi. Relevansi dan spesies dan pendidikan. Yang pertama, kontribusi idealisme. Penekanan pada kualitas nilai norma dan pemikiran kritis abstrak. Yang pertama, nilai transenden dalam pemilu atau idealisme baru. Yang kedua, peran penalaran deduktif dan disiplin mental atau idealisme Kant. Yang ketiga, metode dialogis dan metode. Yang berikut, kontribusi materialisme. Penekanan pada relevansi metode ilmiah dan perubahan sosial ekonomi. Yang pertama, metode ilmiah dan pembelajaran berbasis eksperimen. Yang kedua, pendidikan berorientasi sosial dan kebutuhan realitas. Yang ketiga, pengembangan keterampilan praktis atau skill based learning. Yang terakhir, berikut sintesis dialektika. Sintesis dialektika. 1. Yang pertama itu pragmatisme atau progresivisme, John Dewey. Yang kedua itu realisme kritis atau critical realisme. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Jadi waktu selanjutnya saya persilakan kepada 5 penanya untuk memberikan pertanyaan atas materi. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada para audiens yang ingin bertanya. Mungkin dari para audiens ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, maka kami menganggap bahwa audiens telah menghadiri. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, pertanyaan pertama dari Kakak Aksin. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kakak Aksin, Kakak Ani. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Atau pertanyaan, silakan bertanya. Sudah? Baik, terima kasih atas informasi saya. Saya yang kedua karena di dalam itu bagaimana penjelasan di edukasi kalau tidak salah tentang membedakan antara dua jenis realitas fenomena dan fenomena. Jadi pertanyaannya itu coba Bapak jelaskan antara perbedaan dua jenis realitas fenomena dan fenomena. Lanjut pertanyaan nomor 2. Silakan penanya nomor 2. Bagaimana kita dapat menilai kebenaran? Bagaimana kita dapat menilai kebenaran suatu teori jika perspektif idealisme dan materialisme berbeda? Tentang suatu fakta yang sama. Pertanyaannya, jika hanya materi yang ada kesadaran hanyalah atau produksi pangan atau jika hanya materi yang ada dan kesadaran hanyalah produk sampingan atau epifomena dari proses otak, mengapa kita harus mempercayai
pikirannya juga hanya reaksi kimia diacak. Tidak lebih benar daripada halusinasi. Tidak lebih benar daripada halusinasi. Oke, lanjut ke penanya apa? Saya berikan dan kesempatan kepada Kak Seri. Silakan. Dalam konteks pendidikan Indonesia, di Indonesia dan kurikulum merdeka, dalam konteks pendidikan di Indonesia dan kurikulum merdeka, apakah pendekatan idealis atau materialis yang lebih cocok? Dan mengapa? Coba materi jelaskan. Saya berikan kesempatan kepada rekan Nadia memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaannya, bagaimana pandangan idealisme dan materialisme? Bagaimana pandangan idealisme dan materialisme dapat digunakan bersama untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan atau pendidikan. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab semua pertanyaan daripada audiens. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kak Acin, yaitu coba pemateri jelaskan perbedaan realitas, fenomena, dan neumena. Perbedaan realitas, fenomena, dan neumena menurut Immanuel Kant yaitu mengembangkan dua konsep penting untuk memahami bagaimana manusia mengenal dunia, yaitu fenomena dan neumena. Yang pertama itu fenomena. Fenomena adalah realitas bagaimana ia tampak pada manusia. Ini berarti apa yang bisa kita indra, yaitu fenomena adalah segala sesuatu yang dapat kita lihat, yang Anda rasakan, yang ikut dipengaruhi oleh cara pikiran kita proses informasi. Menurut Kant, ketika kita mengamati sesuatu, pikiran kita menggunakan kategori seperti ruang, waktu, sebab, akibat untuk mengolah pengalaman. Jadi, apa yang kita lihat bukan realita murni, tetapi realitas yang sudah difilter oleh pikiran manusia. Yang kedua itu neumena. Neumena adalah realitas bagaimana adanya pada dirinya sendiri di luar pengalaman manusia. Yang pertama itu realitas yang diterima yang tidak bisa indra, yaitu kita tidak dapat melihat, menyentuh atau mengamati neumena dengan cara apapun. Yang kedua itu tidak dapat diketahui secara langsung. Menurut Kant, manusia tidak bisa mengetahui dunia sebagaimana ia benar-benar ada tanpa campur tangan indera dan pikiran. Yang berikut itu neumena hanya bisa dipikirkan, bukan dialami. Ia merupakan batas dari pengetahuan manusia. Oke, mungkin ada tambahan jawaban dari pemateri. Baik, saya akan
fenomena adalah dunia yang kita alami dan ketahui melalui indera dan pengalaman. Fenomena adalah penampakan atau gambaran dari sesuatu yang sebenarnya, dan pengetahuan kita tentang fenomena itu selalu dipengaruhi oleh cara pikiran kita mengatur ruang dan waktu. Yang kedua itu nomena. Nomena adalah dunia yang sesungguhnya di balik fenomena, benda pada dirinya sendiri yang ada terlepas dari bagaimana kita melihat atau mengalaminya. Nomena tidak bisa lihat, dirasakan atau dipahami secara langsung karena berada di luar kemampuan indera dan akal manusia. Dengan kata lain, fenomena adalah apa yang kita bisa alami dan ketahui secara langsung, sementara fenomena adalah hakikat atau realitas sejati yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, oleh pengalaman indera manusia. Oke, kembali ke penanya, apakah sudah terima dengan jawaban atau masih ada sama? Oke, karena penanya sudah merasa puas, maka kita akan lanjut menjawab pertanyaan nomor 2. Para pemateri kami dan peserta saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan tadi. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat menilai kebenaran suatu teori jika perspektif idealisme dan materialisme berbeda tentang fakta yang sama? Kebenaran suatu teori tetap dapat dinilai secara objektif meskipun idealisme dan materialisme memberikan cara pandang yang berbeda, fakta yang sama. Karena perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada lensa filosofi yang digunakan untuk memahami realitas, bukan pada fakta itu sendiri. Idealisme memandang realitas dari sisi kesadaran, ide, nilai, dan makna, sementara materialisme memandang realitas dari sisi fisik, empiris, dan hubungan sebab akibat material. Oleh karena itu, penilaian kebenaran suatu teori tidak boleh sepenuhnya terikat pada satu aliran, tetapi perlu dilakukan dengan menggunakan kriteria universal yang diterima secara lintas filsafat seperti koherensi logis atau apakah teori itu konsisten secara intelektual. Yang kedua itu korespondensi atau apakah selaras dengan fakta yang dapat diverifikasi. Yang ketiga itu pragmatisme atau apakah teori itu berguna dan dapat diaplikasikan, serta komprehensivitas atau apakah memberikan penjelasan yang lebih luas dibandingkan teori lain. Melalui pendekatan ini kita dapat melihat teori berdasarkan kemampuan penjelasannya, bukan berdasarkan aliran filsafat yang mendasarinya. Ketika idealisme dan materialisme memahami suatu fakta secara berbeda, hal itu tidak menghalangi proses penilaian karena perbedaan tersebut justru memperkaya cara kita melihat realitas. Pada akhirnya teori yang dianggap paling benar adalah teori yang paling mampu menjelaskan fakta, paling konsisten, paling mendukung empiris, dan paling bermanfaat dalam praktik, sambil tetap menyadari bahwa setiap teori memiliki batasan perspektifnya masing-masing. Dengan demikian, objektivitas tetap bisa dicapai tanpa harus menafikan perbedaan pandangan filosofi, sebab kebenaran dapat diuji lewat standar rasional yang berlaku umum, bukan hanya melalui kacamata satu aliran tertentu. Terima kasih. Oke, kepada penanya, saya mungkin ada tambahan, mungkin ada sanggahan. Sudah merasa puas dengan jawaban? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Para pemateri, waktu dan kesempatan saya persilakan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari kakak ini. Sebelum menjawab, kami ingin membacakan kembali pertanyaannya. Jika materi, zat, fisik, dan energi, serta pikiran dan kesadaran hanyalah produk sampingan atau hasil dari proses material di otak, mengapa kita harus mempercayai apapun yang dikatakan material itu sendiri? Karena pikiran juga hanya reaksi kimiawi acak, tidak terlihat dari halusinasi. Yang kepada kakak itu saya persilakan. Baik, jika materialisme mengatakan bahwa pikiran hanya hasil reaksi kimia di otak, maka pikiran manusia tidak dapat dijamin benar.
Jika semua pikiran hanya reaksi kimia acak, maka kesimpulan materialisme itu sendiri juga tidak bisa dipercaya lebih benar daripada halusinasi. Artinya, materialisme sulit menjelaskan bagaimana pikiran dapat menghasilkan kebenaran objektif dan pikiran dianggap hanya proses material tanpa dasar rasional. Mungkin ada tambahan jawaban dari materi Mungkin ada tambahan jawaban? Oke, kembali ke penanya, apakah sudah terima dengan jawaban dari materi? Oke, sudah. Karena penanya sudah merasa puas dengan jawaban, maka waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Pertanyaan dari materi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Felix. Yaitu pertanyaannya, dalam konteks pendidikan Indonesia dan kurikulum, apakah pendekatan idealisme atau materialisme yang lebih cocok? Jelaskan alasannya. Baik, jadi menurut kelompok kami, yaitu pendekatan yang paling cocok adalah gabungan. Tetapi idealisme lebih dominan dalam kurikulum merdeka. Alasan yang pertama, yaitu idealisme lebih sesuai karena kurikulum merdeka menekankan nilai, moral, dan karakter atau profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pendidikan idealis Indonesia tujuan membentuk manusia yang berakhlak, bukan hanya pintar. Yang ketiga, pelajaran memberi ruang kebebasan berpikir, minat, dan makna ciri khas idealisme. Yang kedua yaitu materialisme, tetap dibutuhkan karena pendidikan juga harus menghasilkan keterampilan nyata dan siap kerja. Yang kedua yaitu kurikulum merdeka memakai asesmen, proyek, dan capaian pembelajaran yang berbasis data dan fakta. Jadi idealisme menjadi dasar yang paling sesuai untuk pendidikan Indonesia karena fokus pada karakter dan nilai moral. Sementara materialisme mendukung aspek praktik, kompetensi, dan kebutuhan dunia nyata. Itu saja dari saya. Oke, dari pemateri mungkin ada tambahan jawaban? Jika tidak ada, kembali ke penanya, apakah sudah terima atas jawaban dari pemateri? Oke, karena penanya sudah merasa puas dengan jawaban, maka waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan terakhir. Baik, pertanyaan saya menjawab pertanyaan dari semuanya tadi. Pertanyaannya, bagaimana pandangan idealisme dan materialisme dapat digunakan bersama untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan atau pendidikan? Jelaskan. Yang pertama, soal idealisme. Idealisme menekankan gagasan, nilai, dan tujuan moral. Dalam masalah sosial, idealisme membantu kita menentukan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya dalam pendidikan, dalam pendidikan, semua anak punya hak untuk berkembang dan bermimpi besar. Dan dalam kemiskinan, masyarakat harus saling menolong dan menciptakan keadilan. Idealisme memberi arah dan inspirasi mendorong kita ingin mengubah keadaan menjadi lebih baik. Yang kedua, peran materialisme. Materialisme fokus pada kondisi nyata seperti ekonomi, sarana, uang, teknologi, dan struktur sosial. Dalam masalah sosial, materialisme menjelaskan apa yang membuat masalah itu terjadi secara konkret. Contohnya, dalam pendidikan, sekolah butuh fasilitas, guru butuh pelatihan, dan biaya harus memadai. Dan dalam kemiskinan, orang miskin sering kekurangan pekerjaan, akses modal, atau perlindungan sosial. Materialisme membantu kita memahami akar masalah dan menentukan langkah yang realistis. Jika kedua pandangan ini digunakan bersama, kita mendapatkan pendekatan yang lebih lengkap. Keduanya dapat bekerja seperti ini. Idealisme memberi tujuan, misalnya semua orang harus punya kesempatan hidup layak dan belajar dengan baik. Dan materialisme memberi cara mencapainya, misalnya memperbaiki distribusi anggaran, menyediakan fasilitas,
menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki sistem pendidikan. Dengan kata lain, di sini idealisme memberi mengapa kita melakukan sesuatu, dan materialisme memberi bagaimana kita melakukannya. Contoh sederhananya, bayangkan ingin meningkatkan kualitas pendidikan suatu daerah. Idealisme, kita ingin anak-anak di sana percaya diri, berkarakter, dan bisa meraih cita-cita. Dan materialismenya, kita membangun sekolah yang layak, menyediakan buku, pelatihan guru, dan akses internet. Gabungan keduanya menciptakan solusi yang menyentuh mental dan moral, sekaligus mengerjakan bagian teknis dan struktural. Kesimpulannya, menggunakan idealisme dan materialisme secara bersama membantu kita menciptakan solusi sosial yang bernilai, realistis, dan berkelanjutan. Idealisme memberi visi dan materialisme mewujudkan dalam tindakan nyata. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mungkin ada tambahan Bapak? Kembali ke penanya, apakah sudah terima dengan jawaban tadi? Sudah. Oke, karena semua pertanyaan telah dijawab oleh materi, maka dengan ini sesi diskusi kita saya